semuanya, selamat datang kembali di channel Dirif Blog. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu SUV paling populer di Indonesia yang sering banget kita lihat warawiri di jalanan, yaitu Toyota Fortuner. Mobil ini punya image gagah, mewah, dan tentunya bikin percaya diri penggunanya. Tapi pertanyaannya, apakah Fortuner ini benar-benar sesempurna tampilannya? Atau justru ada banyak masalah yang sering dialami pemiliknya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Kalau kita ngomongin soal Toyota Fortuner, kesan pertama yang selalu muncul pasti soal desainnya yang gagah dan macho. Bentuknya besar, ground clearance-nya tinggi, ditambah wajah depan dengan lampu tajam bikin mobil ini terlihat tangguh banget. Banyak orang pilih Fortuner bukan cuma karena fungsinya sebagai SUV keluarga, tapi juga karena faktor gengsi. Naik Fortuner, apalagi warna hitam, biasanya langsung dipandang beda di jalan. Jadi wajar kalau mobil ini laku keras di Indonesia. Apalagi buat mereka yang sering pakai mobil keluar kota atau bahkan sekadar tampil keren di perkotaan. Tapi di balik tampilannya yang gagah, ternyata banyak juga cerita dari para pemilik yang merasa Fortuner ini punya sejumlah kekurangan. Nah, kita bahas dulu dari segi kenyamanan. Fortuner dibangun di atas sasis leather frame, sama seperti Hilux. Jadi, jangan heran kalau bantingan suspensinya cenderung keras. Buat sebagian orang, ini bikin mobil terasa kurang nyaman. Apalagi kalau dipakai di jalanan kota yang banyak polisi tidur atau jalan bergelombang. Jadi meskipun gagah, kenyamanan penumpang sebenarnya masih kalah dibanding SUV monocoque seperti Honda CR-V atau Hyundai Santa Fe. Masalah lain yang sering dikeluhkan adalah soal mesinnya. Toyota Fortuner terkenal dengan mesin diesel yang bertenaga, terutama tipe 2,4 dan 2,8. Tarikannya memang mantap dan cocok buat perjalanan jauh atau jalan tanjakan. Tapi sayangnya, banyak pengguna yang mengeluhkan suara mesin dieselnya cukup kasar, terutama saat di kabin. Jadi buat kalian yang terbiasa dengan mobil bensin halus, mungkin bakal agak kaget ketika pertama kali naik Fortuner diesel. Selain itu, konsumsi BBM untuk mesin bensin Fortuner juga sering dianggap boros. Jadi di satu sisi power oke, tapi efisiensi kurang memuaskan. Kalau bicara soal handling, Fortuner juga masih terasa agak limbung ketika dipakai di kecepatan tinggi atau saat menikung tajam. Wajar sih, karena bodinya tinggi dan besar. Tapi buat sebagian orang yang lebih suka stabilitas, ini bisa jadi catatan. Bandingkan saja dengan Pajero Sport, rival utamanya, yang banyak orang bilang punya handling sedikit lebih baik meski sama-sama SUV leather frame. Selain itu, beberapa pemilik Fortuner juga suka mengeluhkan fitur-fitur yang sebenarnya kalah canggih dibanding kompetitor di harga yang sama. Misalnya, kalau kita lihat beberapa tahun lalu, Pajero Sport atau SUV dari merek lain sudah kasih fitur keselamatan dan hiburan lebih lengkap. Sedangkan Fortuner masih terkesan minimalis. Walaupun belakangan Toyota udah melakukan banyak update, tapi tetap saja image fiturnya kurang, masih sering melekat di Fortuner. Nah, ngomongin masalah lain, ada juga soal harga spare part dan perawatan. Karena ini mobil Toyota, jelas jaringan servisnya luas banget, jadi gampang dicari. Tapi harga spare part dan servis Fortuner, terutama versi diesel, relatif lebih mahal dibanding mobil-mobil MPV biasa. Jadi sebelum beli, pastikan juga kalian siap dengan biaya perawatan yang sesuai. Tapi biar adil, tentu kita juga harus bahas kelebihan Fortuner. Selain desain gagah, mesin diesel bertenaga, dan brand Toyota yang kuat, Fortuner punya resale value tinggi banget. Ini yang bikin banyak orang tetap pilih Fortuner meski tahu ada beberapa kelemahan. Jadi, kalau suatu saat bosan dan mau dijual, harga bekas Fortuner biasanya masih tinggi dan gampang laku. Belum lagi faktor gengsi tadi,
banyak orang merasa lebih percaya diri ketika bawa Fortuner dibanding SUV lain. Jadi, kesimpulannya, Toyota Fortuner memang SUV yang gagah dan punya banyak penggemar, tapi bukan berarti tanpa masalah. Kekerasan suspensi, suara mesin diesel yang kasar, konsumsi bensin yang boros, sampai fitur yang kadang kalah saing, semuanya adalah catatan yang harus dipertimbangkan sebelum membeli. Tapi kalau kalian mencari mobil yang tangguh, berpenampilan macho, punya tenaga besar, dan nilai jual kembali tinggi, Fortuner tetap jadi salah satu pilihan terbaik di kelasnya. Oke, itu tadi pembahasan kita soal Fortuner. Gagah di jalan, tapi ternyata juga punya banyak masalah yang sering dirasakan pemiliknya. Kalau kalian pengguna Fortuner atau pernah punya pengalaman dengan mobil ini, coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sharing. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, subscribe channel di Riff Blog supaya nggak ketinggalan update seputar otomotif, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.